Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawat beriman salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa pula kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM 20075141, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Busana. Sebelum saya memasuki presentasi saya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hanif Al-Qadri sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada presentasi pada kali ini, yaitu tentang administrasi pendidikan dan supervisi. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu administrasi pendidikan, harus tahu pengertiannya secara bahasa ataupun secara Latin. Kalau menurut definisi Husman Usaini, administrasi pendidikan adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M tambah 1I, di mana 7M itu ada money, methods, marketing, mesin, material, minutes, plus informasi. Kemudian untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh secara efektif dan efisien. Tujuannya secara efektif dan efisien. Kemudian ada konsep dasar administrasi ini, yaitu itu untuk dituntut mampu mengelola yang 7M tambah 1I tadi, agar apa? Agar hidup kita menjadi lebih terarah. Tapi di sini kemudian administrasi pendidikan ini tujuannya tadi untuk mengelola agar efektif penggunaannya dan efisien pemanfaatannya. Tapi di sini akan dibahas terlebih dahulu itu men itu manusia ya, artinya manusia ataupun orang. Jadi setiap orang itu memiliki tujuan yang berbeda, baik itu tujuan pribadi ataupun tujuan organisasi. Kemudian manusia itu tidak pernah lepas dari sifat malas, seperti teori X dan Y, di mana X mengatakan manusia itu memiliki sifat malas. Kemudian Y ini bagaimanapun seorang itu malas, maka dia mempunyai motivasi tersendiri untuk dirinya. Jadi yang membedakan seseorang dengan orang lain yaitu terletak dari bagaimana kerasnya usahanya untuk mampu memperoleh motivasi agar hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian dibahas sedikit tentang money ini uang ya. Uang ini bersifatnya sensitif, sifatnya sangat sensitif karena uang itu terjadinya pencurian, terjadinya korupsi itu berasal dari uang. Nah, jadi di sini melalui administrasi pendidikan ini kita dituntut untuk mampu mengelola uang itu secara baik, terutama uang lembaga, secara baik dan tepat penggunaannya. Kemudian pengertian administrasi ini secara bahasa itu ada ed itu artinya memenuhi, membantu, melayani. Kemudian ada administrator ini apa? Administrator ini adalah melayani secara prima. Yang dimaksud melayani secara prima yaitu melayani dengan cara memberikan layanan tertinggi kepada customer agar apa? Agar memperoleh kepuasan terhadap customer. Kemudian ilmu dan seni ini dituntut untuk mampu mengelola 7M tambah 1I tadi menggunakan seni. Kenapa? Karena melalui keindahan, karena kita tahu seni itu artinya indah. Jadi melalui keindahan kita akan mampu mengelola secara terstruktur dengan seni yang kita punya, ilmu yang kita punya. Kemudian ada persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Kalau persamaannya itu sama-sama mengontrol, sama-sama mengurus. Nah, kalau secara umum manajemen dengan administrasi ini sama. Kalau perbedaannya, kalau administrasi ini lebih mengutamakan lembaga pemerintahan yang bersifat sosial, tapi kalau manajemen ini lebih mengutamakan lembaga swasta yang bersifat komersial. Kemudian ada perbedaannya. Apa perbedaan administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan? Yang pertama, kalau administrasi itu non-profit oriented, maksudnya tidak mencari keuntungan. Kalau yang manajemen itu atau manajer
itu mencari keuntungan, itu namanya profit oriented atau bisa disebut seperti bos ya, bos. Terus apa yang membedakannya? Kalau bos itu memerintah, berkuasa, biasanya berkata saya, kemudian suka menyalahkan. Nah, terus kalau menasihati itu suka bilang pergi. Beda dengan seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu lebih melatih, memiliki niat yang baik, menciptakan kebanggaan, bukan menciptakan rasa takut. Kemudian pemimpin ini juga mengajak seseorang itu tahu bagaimana caranya, itu bukan dirinya sendiri, akan tetapi mencari solusi. Karena seperti yang kita ketahui, setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Maka dengan cara menyelesaikan masalah secara bersama, maka itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian berkata, mari kita pergi, bukan pergi saja. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya kalau pemimpin itu memiliki sifat yang sopan, sifat yang mengayomi. Dan tujuan dari administrasi pendidikan ini bukan untuk menciptakan seorang bos, tapi menciptakan seorang pemimpin, seorang leader yang mampu mengelola nanti dengan baik tentunya. Kemudian ada tujuan dan manfaatnya. Apa tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan? Yang pertama yaitu terciptanya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik itu mampu mengembangkan dirinya. Yang ketiga itu terciptanya kompetensi manajerial. Manajerial itu sikap mampu mengelola. Kemudian terwujudnya kemudian tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kalau sudah tercapai tujuan itu secara efektif dan efisien, maka mampu teratasinya masalah mutu pendidikan. Kalau sudah mampu mengatasi masalah mutu pendidikan, maka pendidikan itu akan bisa menjadi lebih bermutu, lebih relevan, lebih akuntabel, dan lebih merata. Nah, jika sudah seperti itu, maka terciptalah citra positif pendidikan. Apa maksud dari citra positif pendidikan? Citra positif pendidikan itu adalah misalnya seorang itu public speakingnya hebat, atau bahasa Inggrisnya ataupun bahasa Mandarinnya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sana, jika seorang itu sudah memiliki pendidikan, setelah mampu mengelola, maka citra positif pendidikan itu akan timbul. Nah, kemudian kita masuk ke profesi lagi. Profesi ini diartikan banyak artiannya. Profesi itu apa? Yang pertama secara etimologi dulu. Menurut etimologi, profesi ini berasal dari bahasa Inggris, artinya profesional, atau bahasa Latin profecus, yang artinya suatu pernyataan yang mengatakan pengakuannya dia menyatakan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Itu dikatakan menurut etimologi. Kalau menurut terminologi, profesi itu berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi, yang lebih ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu ada pernyataan atau ada pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Kemudian profesi ini juga diartikan sebagai dalam melaksanakan tugasnya itu mempunyai atau memenuhi kriteria keahliannya, menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik dan serta dedikasi yang tinggi, karena keahlian itu didapat dari pendidikan tinggi serta adanya pelatihan khusus yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian profesi ini juga diartikan, profesi itu adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan itu disebut sebagai profesi, karena profesi itu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Nah, kemudian ada ciri-ciri profesi. Apa saja ciri-ciri profesi? Ciri-ciri profesi yang pertama yaitu profesi itu memiliki fungsinya itu dan signifikasi itu bagi masyarakat. Kemudian profesi ini juga menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan, melalui pelatihan khusus yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau disebut dengan accountable. Kemudian profesi ini didukung oleh ilmu disiplin tertentu. Kemudian ada kode etiknya. Kemudian ada sebagai konsekuensi dari layanan dan
prestasi yang diberikan kepada masyarakat. Maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial dan ataupun material. Nah, jadi profesi ini juga diartikan dua makna. Istilah dari profesi ini juga mempunyai dua makna, di mana yang pertama itu mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Kalau yang kedua itu mengacu pada tentang penampilan seseorang. Penampilan seseorang itu dalam mewujudkan unjuk kerjanya sebagai serta dengan profesinya. Kemudian ada lagi profesionalitas ataupun profesionalisme. Profesionalisme itu artinya mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen. Komitmennya menjadi seorang dosen bagaimana, komitmennya menjadi seorang guru itu bagaimana, seperti itu dikatakan profesionalisme. Kemudian ada profesionalitas itu adalah kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuannya, itu disebut dengan profesionalitas. Kemudian seorang itu dapat dikatakan professionality karena apa? Karena dia melakukan perjuangan yang tinggi pula. Jadi dari sekian yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan mengapa pentingnya administrasi pendidikan. Penting karena walaupun seorang itu tidak menjadi presiden ataupun tidak berada dalam ilmu politik ataupun tidak dalam dosen ataupun guru nantinya, sifat mengelola itu sebenarnya memang harus ada dalam diri seseorang, karena yang dipimpin itu bukan berarti ada jabatan saja, akan tetapi di dalam rumah tangga pun butuh kepemimpinan. Jadi jika seorang itu sudah mampu mengelola di dalam keluarga, tentunya nanti kalaupun tidak dosen ataupun guru itu akan mampu mengelola secara baik, maka terciptalah sebuah kesejahteraan keluarga. Karena apa? Karena sifat dia mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, mengelola yang baik. Itu tujuan dari administrasi pendidikan. Kemudian administrasi pendidikan ini juga penting karena kita dituntut agar mampu berusaha untuk lebih rajin, terutamanya karena untuk bisa mengelola itu butuh ilmu membaca ataupun butuh motivasi tersendiri atas diri kita. Tergantung kitanya lagi mau menerapkan administrasi pendidikan ini atau tidak. Tapi alangkah baiknya harus ada, karena sifat pemimpin itu harus ada pada diri setiap orang. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Maklum saya di sini belajar bukan mengajar. Jadi mohon maaf atas kesalahan, atau mungkin ada kesalahan kata saya yang tidak enak didengar, saya mohon maaf. Setuju saya dengan membaca wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.